Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera. Semoga sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Eh, ini adalah MMO Official ya teman-teman. Make Money Online Official. Ini adalah nama channel YouTube saya. Saya adalah YouTuber pemula karena sekian lama, sekian hari, sekian bulan sudah saya begitu penasaran dengan YouTube ini ya teman-teman, karena kita dengar banyak sekali teman-teman orang-orang yang sudah menghasilkan uang secara online dari terutama dari YouTube ya teman-teman. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin mengganjal di dalam hati saya, termasuk juga teman-teman pemula ya, YouTuber pemula. Apakah tahun 2021 ini udah nggak terlalu telat ya bagi kita untuk memulai sebuah YouTube channel? Ini teman-teman coba lihat, saya video saya cuma satu, terus saya punya subscriber satu, yang nonton ada 6. Ini kalau kita pikir-pikir ini buang-buang waktu ya teman-teman. Tapi mari kita coba menelaah sedikit sebagai motivasi kita mencari tahu di Google ya teman-teman, apakah kita udah nggak terlalu telat untuk membuat sebuah YouTube channel YouTube di tahun 2021 ini. Oke, lanjut saja. Kita googling. Oke, kita cari yang berbahasa Inggris saja ya teman-teman. Artikel yang dari luar aja, yang lebih akurat sedikit, yang lebih kredibel. Karena memang ada sedikit pengetahuan tentang bahasa Inggris. Oke, pertanyaannya mungkin, is that not too late start YouTube channel tahun 2021? Coba kita lihat berapa artikel yang membahas tentang ini ya teman-teman. Ini juga ada video. Coba kita tes yang ini ya. Ini dari medium.com. Is it too late to start a YouTube channel in ini artikel yang pas teman-teman bagi kita YouTuber pemula. Jadi mari kita nongkrong di channel ini teman-teman, saling subscribe satu sama lain, saling like, comment and share ya. Kita saling dukung satu sama lain. Oke, lanjut. Ini artikelnya kayaknya menarik ya teman-teman. Is it too late to start a YouTube channel in 2021? Nggak terlambat kah tahun 2021 kita bikin channel YouTube? Ditulis oleh Crystal Wascher. Oke, lanjut kita ke artikelnya. Kita baca di sini, dia bilang, maybe you've heard about a YouTuber who makes tens of thousands of dollars each month or have millions of subscribers on the platform and consider starting on your own YouTube channel. Katanya ini mungkin teman-teman sudah mendengar begitu banyak orang yang sudah YouTuber yang sudah menghasilkan uang dari YouTube sampai puluhan juta dolar setiap bulannya dan memiliki jutaan subscriber di YouTube katanya ini. Ini mungkin yang membuat kita giat ya, semangat saya dan teman-teman sebagai YouTuber pemula bisa agar bisa menghasilkan uang dari YouTube ini. Oke, lalu ini ada kata but then a small powerful voice of doubt intervene katanya di sini. Tapi mungkin ada keraguan, ini tahun 2021 ini waktu yang tepatkah atau bukan? Pertanyaannya, what if it is too late for me to start a YouTube channel? Nah, ini pertanyaannya. Apakah bagaimana kalau ini udah waktu yang mepet? Bukan, waktu yang telat ya. Kita udah telat membuat sebuah channel YouTube di tahun 2021 ini. Mari kita simak lanjut. This is the same fear that I had when I started my YouTube channel over 2 years ago. Katanya orang ini adalah pikiran atau kekhawatiran yang sama yang saya alami di saat saya membuat channel YouTube over 2 years ago, 2 tahun yang lalu katanya orang ini. Siapa dia? Crystal Wasser ini. The problem is, masalahnya katanya, is that no wants to invest time and resource into something that is not going to give them a return. Katanya ini, siapa sih yang mau menghabiskan banyak waktu untuk membuat sesuatu yang memang tidak ada feedbacknya, yang tidak ada penghasilannya, katanya orang ini. Itu yang dia pikirkan pada saat dia ingin membuat channel YouTube 2 tahun yang lalu. Kemudian
Dia menulis, however, without taking a leap of faith, it's almost impossible to make any progress toward your goals at all. Pokoknya dia kurang yakin dah gitu 2 tahun yang lalu pada saat dia mau membuat sebuah channel YouTube. Lalu di sini dia bilang my big YouTube mistake. Dia nih sedang menceritakan pengalamannya orang ini. My big YouTube mistake, kesalahan terbesar saya ya, katanya orang ini. In 2018, di tahun 2018, I was curious about YouTube. Saya penasaran tentang dunia YouTube. Saya, katanya. Orang ini pada tahun 2018 penasaran tentang dunia YouTube. Saya juga sebagai seorang pemula penasaran dengan dunia YouTube ini. Makanya saya startnya di tahun 2021 ini. Dan juga teman-teman yang sebagai YouTuber pemula juga penasaran ya bagaimana rasanya bisa menghasilkan uang dari YouTube. Sehingga berpikir untuk memulai membuat sebuah channel YouTube. Maka dari itu teman-teman, oke, kita harus saling support ya dengan cara saling subscribe. Maka saya juga dengan dan teman-teman yang lain akan subscribe balik ya teman-teman. Kita harus saling mendukung satu sama lain. Oke, kita lanjut. But I was not ready to fully commit to becoming a video creator. Meskipun dia penasaran katanya, tapi dia nggak punya waktu, belum siap untuk menjadi sebuah content creator. So I created one video and uploaded just to test the waters. Katanya orang ini, jadi dia hanya membuat satu video saja untuk sebagai percobaan. Lanjut. I checked the stats for a few days after uploading. Setelah dia membuat video, terus dia upload, dia kemudian ngecek beberapa hari kemudian. In the first week after uploading that the video got a handful of views, katanya. Minggu pertama memang setelah ngupload ada beberapa orang yang nonton and 0 subscribers, tapi masih 0 subscriber, masih belum ada yang subscribe channelnya dia, kata orang ini. Ini pengalamannya dia ini. So I put the idea of getting started on YouTube on the sub and ignore the platform for almost a year. Setelah dia melihat hasilnya setelah beberapa minggu, dia ya sudahlah, nggak ada harapan, katanya orang ini. So dia biarkan saja sampai 1 tahun, sampai hampir 1 tahun dia biarkan videonya sampai 1 tahun. Oke, lanjut. In June 2019, di tahun 2019 bulan Juni, katanya, I got an email from YouTube. Saya kok dapat email dari YouTube letting me know that I qualify to apply for YouTube's and ad monetization program. Email itu memberitahukan dia bahwa dia itu masuk kualifikasi sebagai partnernya YouTube dan mendapatkan program monet ya dari YouTube. Artinya sebagai partnernya YouTube di tahun 2019, sementara dia itu membuat video di tahun 2018. Oke, so ini ada kalimat yang penting kayaknya ini. In order to qualify to have your video monetized on YouTube, you need 1,000 subscribers and 4,000 watch time hours on your videos. Nah, ini yang perlu kita ketahui teman-teman sebagai YouTube pemula, kata orang ini. Untuk bisa menjadi partnernya YouTube, untuk bisa menghasilkan uang dari YouTube, minimal kita itu harus memiliki 1,000 subscribers dan kita sudah memiliki 4.000 jam tayang di video kita itu, katanya orang ini. Dan itu memang syaratnya YouTube, sebagaimana yang saya dengar dari teman-teman yang lain juga. Jadi kita sebagai YouTuber pemula, mari kita saling support biar kita tembus 1.000 subscribers dan 4.000 jam tayang di sini ya teman-teman. Mari kita energik, bersemangat untuk saling support each other. Oke, lanjut ke pengalaman orang ini. I was in disbelief, katanya. Saya kok nggak percaya. Setelah dia menerima email dari YouTube, dia merasa nggak percaya. Dalam hati dia mengatakan, how could I have possibly made YouTube's monetization criteria when I only had one video on my channel? Kok bisa satu video saja udah masuk kriteria bisa dimonet di channel saya, katanya orang ini. Satu video yang dia upload di tahun 2018 dan dia putus asa setelah beberapa minggu melihat view-nya. Dia membiarkannya sampai hampir setahun. Di 2019 dia menerima email
Terus dia nggak percaya kalau videonya yang dia upload itu udah bisa dimonet ini. Oke, lanjut. Ini menarik nih teman-teman. Ini sebagai semangat kita ya teman-teman, sebagai YouTuber pemula, biar ini biar tahun 2021 masih ada kesempatan kayaknya ini untuk bisa membuat sebuah channel YouTube. Oke, lanjut. As of November 16, 2020, bulan November tanggal 16 tahun 2020, that one video has been viewed by more than 122,000 people and has earned 1920. Bayangkan teman-teman, di tahun 2020 bulan November tanggal 16, videonya yang satu itu udah ditonton 122.000 dan sudah menghasilkan uang 1.920 dolar. Ini kalau dirupiahkan sekitar berapa ya? Kalau penukarannya 14 ya sekitar 27 atau 28 juta ya teman-teman. Hanya dari satu video teman-teman, bayangkan. Satu video yang diupload di tahun 2018. Bayangkan. Ini menarik ini sebagai motivasi kita bersama sebagai YouTuber pemula. Oke, next, lanjut. At this point, di titik ini katanya, saya pikir maybe this was just a fluke. Ini mungkin saja sebuah kebetulan. It couldn't possibly happen again, could it? Katanya. Mungkin saja itu bisa tidak bisa terjadi lagi. Artinya tidak bisa menghasilkan sebanyak ini lagi katanya. Oke, lanjut. I uploaded a few related videos. Kemudian dia bilang saya mengupload beberapa video yang sama ya, yang berkaitan dengan video yang dia upload sebelumnya. And sure enough, dan dia yakin after a few weeks, setelah beberapa minggu, they started to gain transaction as well. Lagi-lagi video yang dia upload itu bisa menghasilkan uang dari YouTube katanya orang ini. Oke, lanjut. Ini menarik nih teman-teman. Maka dari itu mari kita saling subscribe bersama ya. Jangan lupa klik tombol subscribe biar saya juga tetap, biar juga kembali ke on the way untuk ke channel teman-teman untuk subscribe. Gotong royong ya, ini komunitas subscribe bersama. Oke, lanjut. To date, sampai saat ini katanya orang ini, I've only uploaded 5 videos. Saya hanya mengupload 5 video saja. And I've earned, dan saya menghasilkan 5.465 dolar. Ini kalau dirupiahkan udah 78 jutaan ini. Hanya mengupload 5 video. In the last year since I monetized my channel, di tahun 2020 ya. 2018 dia ngupload 1. 2019 dia udah bisa menghasilkan dia 2019 dia menjadi programnya partnernya YouTube. Di tahun 2020 dia udah bisa menghasilkan ini. Lanjut dia lagi mengupload beberapa video dan dia menghasilkan ini. Berarti dia sudah menghasilkan 78 jutaan di akhir tahun 2020 ya teman-teman. Ini November, berarti di Desember itu dia dapat. Karena artikel ini kayaknya ditulis di tahun 2021 ini teman-teman. Ini adalah motivasi bagi kita semua sebagai YouTuber pemula. Oke, kita lanjut ke artikelnya. Kita baca, ini menarik nih teman-teman ya. My goal for 2021, ini cita-citanya ya. Ini keinginan dia di tahun 2021 ini is to upload new videos to this channel at least once, if not twice per week. Kalau nggak bisa minimal, memang dia ingin konsisten ya, minimal 2 kali seminggu ngupload video di tahun 2021 ini. Oke, lanjut. However, my biggest mistake is not getting started on YouTube sooner. Nah, ini dia nih teman-teman. Katanya kenapa dia menyesal nih, kesalahan saya kenapa kok saya nggak memulai membuat sebuah YouTube channel YouTube itu lebih awal ya, sooner katanya, lebih awal. If I had been posting videos regularly for the last few years, kalau andaikan katanya saya tetap memposting video secara rutin for the last few years di tahun-tahun sebelumnya, I would be much further ahead katanya orang ini. Mungkin penghasilan saya akan banyak. Nah, seperti itulah mungkin ya artinya yang ini, yang I would be much further ahead ini. Oke, lanjut.
However, I don't believe that it is too late to get started and become successful on YouTube. Tapi dia bilang, saya memang nggak percaya kalau 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 ini adalah kalau udah terlambat ya. Nggak ada kata terlambat membangun, untuk memulai eh memulai membuat channel YouTube dan sukses di dunia YouTube itu, katanya orang ini. Here's why. Ini alasannya, teman-teman. Ini bagi kita ya, teman-teman. Meskipun kita mau berencana di tahun 2000 meskipun kita berencana di tahun 2021 ini ingin membuat sebuah channel YouTube, kita masih berkesempatan. Alasannya kenapa? Ini kata orang itu. YouTube views are higher than ever. Penonton YouTube itu paling tinggi loh. Paling tinggi katanya. Paling tinggi. According to Omnicore, katanya, menurut Omnicore, YouTube is currently the second most visited website in the world. YouTube itu website kedua terbanyak yang dikunjungi di dunia. More than 1 billion videos are watched on the platform every single day. Lebih dari 1 miliar video, teman-teman, ditonton di YouTube every single day, setiap hari. Wow. Due to the ongoing pandemic of 2020, apalagi ini pandemik corona 2020 yang startnya 2020, more people have started watching YouTube. Banyak orang yang sudah memulai yang menonton YouTube for entertainment, untuk hiburan, and education, dan education ya, pendidikan ya, untuk belajar ya, mungkin dari YouTube, belajar dari YouTube. Itu yang pertama. Jadi alasan kenapa kita belum terlambat, yang pertama, YouTube views are higher than ever. Karena banyak sekali orang yang datang, yang berkunjung, yang melihat video di YouTube. Yang kedua, alasannya, YouTube is the second largest search engine. YouTube adalah search engine, mesin pencari yang kedua yang paling besar, aside from Google. Setelah Google ya, teman-teman. YouTube is where people search for answer to their question and find product reviews and tutorials. YouTube adalah di mana tempat untuk orang-orang mencari jawaban dari pertanyaan mereka tentang review sebuah produk dan tutorial ya, teman-teman. Memang sih kalau kita ingin mencari sesuatu produk, ujung-ujungnya kita ke YouTube. Cari ini, ujung-ujungnya ke YouTube. Jadi memang banyak sekali ya orang yang berkunjung ke YouTube itu untuk menyelesaikan masalah mereka, rasa penasaran mereka seperti itu, dengan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang hanya untuk menonton for entertainment, ada juga untuk education dan lain sebagainya. Kita lanjut. In addition to finding answer on YouTube platform, Google also lists relevant videos in Google Search. Katanya juga ini YouTube sama Google udah kerjasama. Jadi kalau kita mencari sesuatu di Google, yang kadang-kadang yang muncul itu video YouTube-nya ya, teman-teman. Nah, ini adalah alasan kedua kenapa kita belum terlambat untuk membuat sebuah channel YouTube di tahun 2021. Oke, kita lanjut. In the image below, di gambar bawah ini, tapi gambarnya ini nggak muncul nih, teman-teman. Oke, kita skip aja yang ini. Kita lanjut ke alasan ketiga mungkin ya. Oke, kenapa kita belum terlambat membuat sebuah channel YouTube di tahun 2021 ini? Alasan yang ketiga, YouTube is not going away anytime soon. YouTube itu nggak bakalan hilang dalam jangka waktu yang dekat. Artinya YouTube kayaknya akan tetap eksis seperti itu. With social media platform, there is always a risk that they may eventually decline in popularity. For example, I can still remember when MySpace was popular. Katanya orang ini, banyak sekali memang platform sosial media sosial ya yang udah ngebombastis, populer, tapi redup. Contohnya MySpace, aplikasi MySpace ini ya. Memang MySpace ini dulu populer ya, teman-teman. Tapi endingnya it was replaced by Facebook. Tapi diganti sama Facebook. Orang udah berpindah ke Facebook, berpindah ke Twitter, berpindah ke Instagram. Jadi agak sedikit yang menggunakan MySpace lagi. Kalau YouTube enggak. YouTube itu tetap aja orang klik YouTube mencari untuk
mencari mencari jawaban dari masalah mereka. Pokoknya banyak sekali mereka-mereka yang datang berkunjung ke YouTube setiap harinya. Itu adalah tiga alasan penting kenapa kita belum terlambat untuk memulai sebuah channel YouTube di tahun 2021 ini, teman-teman. Mungkin kita langsung ke conclusion ya. Kesimpulannya, if you are thinking about starting a YouTube channel in 2021, kalau kalian berpikir untuk memulai membuat channel YouTube di tahun 2021, it is not too late. Ini belum terlambat loh guys, katanya. There are plenty of opportunities to grow an audience and monetize your videos. Banyak sekali kesempatan untuk banyak sekali kesempatan orang akan menonton video kita, dan kita bisa memonet video kita di YouTube. However, please don't make the mistake that I did by second guessing yourself and waiting to start. Jangan melakukan sebagaimana yang saya lakukan sebelumnya, menunggu terlalu lama, katanya. Gak usah menunggu, mulai saja, gak usah ditunggu-tunggu, start saja ya teman-teman. If I had commit to the channel a few years ago, kalau seandainya saya konsisten ya, commit untuk membuat channel YouTube beberapa tahun yang lalu, katanya, I would be much further ahead in my YouTube journey today. Mungkin saja penghasilan saya udah begitu banyak, katanya orang ini. Oke. It's never too late to start. Nggak ada kata terlambat. Let's make 2021 the year we finally start and grow our YouTube channel. Mari kita jadikan tahun 2021 ini adalah tahun dimana kita akhirnya memulai membuat channel YouTube. So, teman-teman yang sebagai YouTuber pemula, mari kita saling subscribe bersama. Ini adalah channel saya, namanya MMO Official ya teman-teman. Sekali lagi, Make Money Online Official. Oke, kalau teman-teman subscribe, saya juga akan subscribe. Oke, itu mungkin video motivasi untuk kita semua sebagai YouTuber pemula. Kalau ada yang kurang, mohon maaf, karena ini memang siaran perdana ya teman-teman. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.